Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Malam Refti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Malam ini aku ingin bercerita tentang sosok perempuan jadi-jadian. Pada siang hari ia berwujud seperti wanita biasa dengan senyuman yang manis dan terlihat normal. Tetapi saat malam menjelang ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya memancarkan cahaya berwarna merah dengan rambut yang berantakan. Kepala beserta organ dalamnya terpisah dari jasadnya. Ia terbang mengitari pemukiman warga untuk mencari darah segar yang menjadi incarannya. Dan sosok ini dinamakan Kuyang. Pada awal bulan Oktober kemarin, daerah Kota Cimahi digemparkan dengan beredarnya sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan penampakan sosok yang menyerupai Kuyang. Jelas. Kahana palablek ka kadinya we geuh teh ku aing diteangan ka hareup teh. Terlihat jelas ada sosok yang menyerupai Kuyang terbang di sebuah jalanan. Video ini pun viral dan membuat warga Kota Cimahi menjadi resah dan ketakutan. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif. Dan polisi pun menghimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di sosial media. Menurut pihak kepolisian, bisa saja itu plastik ataupun balon gas anak yang sudah kempes lalu terbang terbawa oleh angin. Pendapat dari kepolisian ada benarnya juga sih, karena setelah aku baca beritanya belum ada bukti jelas terkait sosok yang ada di video tersebut adalah Kuyang. Video tadi bukan satu-satunya video penampakan Kuyang yang menggemparkan dunia maya. Tetapi ada satu video lagi yang cukup membuat heboh kala itu. Duda mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun terlihat jelas bahwa ada sosok yang diduga Kuyang terjepit di antara besi dan mengeluarkan suara yang tidak terlalu jelas. Kalau didengar-dengar suaranya cukup menakutkan. Dan video ini pun mengundang banyak perdebatan di antara netizen. Ada yang mengatakan bahwa sosok di video tersebut adalah seorang nenek yang tercebur ke dalam got dan berteriak minta tolong. Tapi opini tersebut dipatahkan oleh fakta yang mengatakan di tempat tersebut tidak terdapat got. Mitos tentang sosok Kuyang sudah sangat melegenda dan melekat di setiap lapisan masyarakat. Tapi apakah kalian sudah tahu tentang asal-usul dari Kuyang? Sebenarnya sosok Kuyang itu adalah hantu atau manusia biasa seperti kita? Mari kita cari tahu sama-sama. Kuyang merupakan folklore atau sebuah kebudayaan rakyat yang diturunkan secara turun-temurun, baik berbentuk lisan maupun tulisan di daerah Kalimantan. Kuyang ini digambarkan sesosok wanita yang menanggalkan kepala beserta organ dari tubuh aslinya. Menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan, asal muasal Kuyang merupakan akibat dari seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam. Ia melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan makhluk halus untuk mendapatkan keabadian serta awet muda agar selalu terlihat cantik dan menawan. Ada juga cerita lain yang sangat populer berasal dari daerah yang sama, yaitu Kalimantan. Berawal dari desa kecil yang bernama Desa Wari. Di sana hiduplah seorang perempuan yang bernama Maharati.
Ia terlahir tanpa memiliki hidung. Ayahnya adalah seorang petani sukses di desa itu. Ia membuatkan sebuah hidung palsu dari kayu agar Maharati terlihat normal seperti anak lain. Tetapi hal ini tidak membuat Maharati terhindar dari ejekan orang lain. Puncaknya, pada suatu hari ia diajak oleh 3 orang yang tak dikenal untuk bermain bersama. Maharati pun senang karena sudah lama tidak mempunyai teman dan langsung menerima ajakan tersebut. Mereka mengajak Maharati ke sebuah lapangan di desanya, tapi tanpa sepengetahuannya sudah banyak orang di sana yang berkumpul. Dan orang-orang tersebut mengejek dan menghina rupa dari Maharati. Alhasil, Maharati yang merasa dikhianati mengajak ketiga orang tersebut ke rumahnya dan membunuh mereka di sana. Sejak kejadian itu, hidup Maharati menjadi dingin. Beberapa tahun kemudian, Maharati bertemu dengan seorang nenek misterius di sebuah pasar. Merasa kasihan, Maharati pun memberikan beberapa koin emas ke nenek tersebut. Hingga pada suatu malam, ketika Maharati sedang duduk termenung dan meratapi takdirnya, datanglah nenek-nenek misterius tadi mendekati Maharati dan berkata, "Jika kamu ingin berparas cantik dan menawan, minumlah ini." Maharati pun langsung meminum cairan yang diberikan oleh nenek tersebut. Dan dalam sekejap kondisi wajah Maharati pun berubah menjadi normal, cantik dan menawan. Nenek itu berkata lirih, itu adalah darah segar dari seorang wanita yang sedang hamil. Ternyata itu adalah ajaran ilmu hitam yang membuat Maharati menjadi sosok kuyang. Bagi masyarakat Kalimantan, apakah cerita ini sudah pernah kalian dengar turun-temurun dari orang tua kalian? Coba kasih tahu aku kebenarannya di kolom komen. Lalu bagaimana cara kita membedakan orang yang mempunyai ilmu kuyang dengan manusia biasa? Maka adakah ciri-ciri khusus yang membedakannya? Ternyata ada. Ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kuyang. Beberapa ciri yang menandakan seseorang wanita memiliki ilmu kuyang adalah: ciri yang pertama, terdapat bekas lebam berwarna merah atau hitam yang melingkari leher wanita tersebut. Ini merupakan bekas ketika ia memisahkan kepala dari tubuhnya. Biasanya, orang yang menjadi kuyang memakai selendang atau syal pada bagian leher untuk menutupi lebam tersebut. Yang kedua, kuyang sangat menyukai darah segar dari ibu hamil dan seorang bayi. Oleh sebab itu, ketika ia mendekati seorang bayi, ia akan bersikap aneh dan gelisah. Yang ketiga, orang yang memiliki ilmu kuyang akan merasa takut dan selalu menghindar ketika di sekitarnya terdapat paku, sapu lidi, hingga duri landak. Ada pula yang mengatakan jika kuyang takut dengan bawang putih dan bawang merah. Dan yang terakhir, cara paling ampuh dalam membedakan dan mengusir dari keberadaan kuyang, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang memiliki ilmu kuyang akan merasa gelisah, badannya panas seolah-olah terbakar ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Ini dikarenakan ilmu kuyang merupakan ilmu yang bersekutu dengan makhluk gaib dan iblis. Pernahkah kalian menemukan beberapa ciri tersebut pada orang-orang sekitar kalian? Jika pernah, maka coba dicek lagi. Bisa saja orang tersebut merupakan penganut ilmu kuyang. Ada salah satu fakta unik tentang sosok ini. Ternyata kuyang tak hanya terdapat di daerah Kalimantan saja. Kuyang sudah menjadi makhluk yang dikenal di berbagai daerah Nusantara maupun di luar Nusantara. Yang membedakannya hanyalah nama dan penyebutan dari makhluk ini. Contohnya, jika di daerah Sumatera Barat, ia dikenal dengan nama palasik. Tak ada perbedaan secara fisik antara kuyang dan palasik. Sama-sama sosok hantu kepala dan organ dalamnya bergelantungan. Namun, ada satu hal yang membedakan kedua makhluk ini, yaitu dari kemampuannya.
Menurut cerita masyarakat Sumatera Barat, Palasik mempunyai kemampuan dapat membunuh targetnya hanya dengan tatapan matanya saja. Kemudian di daerah Sulawesi Selatan, sosok ini dikenal dengan nama Popo. Popo dan Kuyang tidak memiliki perbedaan secara fisik dan kemampuan. Semuanya sama, bedanya hanya dari penyebutannya saja. Selanjutnya masih tetap berada di Pulau Sulawesi, yaitu daerah Gorontalo dan Manado. Di daerah Gorontalo, Kuyang memiliki nama lain yaitu Ponggo. Sedangkan di daerah Manado namanya adalah Pokpok. Disebut Pokpok karena ketika makhluk ini berada di sekitar targetnya, ia akan mengeluarkan suara pok, pok, pok. Masyarakat setempat mempercayai jika suara dari makhluk ini terdengar keras atau besar, maka keberadaannya masih jauh. Namun jika suaranya pelan dan kecil, maka sosok ini berada dekat dengan orang yang mendengarnya. Seperti yang udah aku bilang tadi, sosok Kuyang ini terkenal juga di luar negeri dan memiliki penyebutan yang berbeda. Di negara Malaysia, ia disebut dengan nama hantu penanggal. Dan di negara Thailand, sosok ini dikenal dengan nama Kraswe. Sangat terkenal ya sosok ini, bahkan sampai ada di luar negeri juga loh. Lalu apakah masih ada nama lain dari Kuyang yang belum aku tahu atau aku sebutin? Jika ada, coba kalian kasih tahu aku. Siapa tahu di daerah tempat tinggal kalian sosok ini memiliki nama lain. Yang pasti keberadaan dari Kuyang sangat melekat di sebagian masyarakat Kalimantan. Ada yang percaya juga, ada juga yang tidak percaya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku malam ini. Semoga kalian terhibur dan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan jika kalian punya cerita-cerita seram lainnya, kalian boleh share ke aku ya. Share-nya melalui email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa menjadi cerita yang bakal aku bacain di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.